Fantastis, anggaran PSSI tahun depan lebih melimpah untuk kejar prestasi. Tugas khusus Marcelino Ferdinand di ASEAN Cup 2024. Nomor punggung 6 dan 23 masih dikosongkan. Ada yang menarik jika mencermati daftar susunan pemain timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Ada dua nomor punggung yang kosong yakni 6 dan 23, bakal dipakai Ivar Jenner dan Justin Hubner. Timnas Indonesia sejatinya bisa mendaftarkan 26 pemain untuk Piala AFF 2024. Hal tersebut sesuai dengan regulasi yang berlaku di Piala AFF. Namun, karena beberapa alasan, Shin Tae-yong hanya mengumumkan 24 pemain di fase grup. Lantas, apa yang menarik dengan tidak adanya pemain yang memakai nomor punggung 6 dan 23? Nomor punggung 6 biasanya dipakai Ivar Jenner. Sedangkan, nomor 23 adalah milik Justin Hubner. Nama mereka sempat masuk dalam daftar panggil timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024 ini. Apakah kosongnya dua nomor tersebut adalah tanda Jenner dan Hubner akan bergabung usai fase grup Piala AFF 2024? Kita tunggu saja. Ya, komunikasi kan tetap jalan. Tapi, kami serahkan kepada klub, ucap anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Marcelino Ferdinand menilai status sebagai salah pemain berpengalaman di timnas Indonesia tidak menjadi beban. Shin Tae-yong sengaja memanggil banyak pemain muda untuk bertarung di ASEAN Cup 2024. Bahkan, beberapa nama baru saja mendapatkan caps perdana di timnas senior. Kesulitan memanggil pemain utama dan misi regenerasi membuat Shin mengambil keputusan tersebut. Namun, beberapa nama yang cukup berpengalaman di skuad Garuda juga dipanggil untuk memperkuat tim. Marcelino Ferdinand menjelaskan bahwa memiliki banyak caps di timnas tidak menjadi pembeda. Menurutnya, semua pemain di timnas saat ini sama saja dan mereka harus berjuang bersama-sama di dalam tim. Sebagai pemain yang berpengalaman di timnas, hal tersebut tidak membuat dia spesial. Tentang caps dan lain-lain tidak terlalu dipikirkan. Mungkin bagi pemain lain terpengaruh tapi bagi saya tidak. Sama saja, kata Marcelino Ferdinand. Pemain berusia 20 tahun ini menilai bahwa ada banyak pemain yang lebih senior di timnas kali ini. Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan jadi sosok yang lebih berpengalaman dan bertugas untuk merangkul pemain muda. Selain itu, ada Muhammad Ferrari yang bertugas sebagai kapten skuad Garuda. Namun, dia akan membagi semua pelajaran yang didapatkan di timnas pada semua pemain. Saya membimbing tapi tidak terlalu pendewasaan karena banyak pemain senior, seperti Asnawi dan Arhan, dan Kapten Ferrari, tapi saya cuma memberikan apa yang saya dapat di timnas senior ke mereka. Lanjutnya, Marcelino menilai bahwa proses adaptasi di timnas bisa berjalan baik. Pasalnya, beberapa pemain sempat dipanggil ke pemusatan latihan timnas U20 Indonesia. Mereka sudah saling mengenal dan tidak butuh waktu lama untuk bisa paham dengan taktik Shin Tae-yong. Dia optimis mereka bisa mendapatkan hasil terbaik di ASEAN Cup 2024. Ketua PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa pihaknya akan menganggarkan 665 miliar rupiah untuk operasional organisasi dan kegiatan timnas Indonesia pada tahun depan. Pembiayaan PSSI untuk sepanjang 2025 yang mencapai 665 miliar rupiah itu berasal dari pendapatan sponsor dan bantuan pemerintah. PSSI bakal menerima 438 miliar rupiah dari kerjasama dengan sponsor, hak media, penjualan tiket, merchandise, dan sumber pendanaan lainnya. Sementara, anggaran dari pemerintah kepada PSSI sebesar 227 miliar rupiah lewat APBN 2025 yang didistribusikan melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kami menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada pemerintah, terutama Presiden RI, Prabowo Subianto, yang perhatian besar terhadap sepak bola Indonesia, agar terus berprestasi, sponsor, dan media serta semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan, dalam upaya transformasi sepak bola Indonesia, ungkapnya. Erick Thohir memperkirakan bahwa dari 665 miliar rupiah itu, 350 miliar rupiah diantaranya bakal tersedot untuk aktivitas timnas Indonesia. Mulai dari senior, U23, U20, U17, dan Putri. Berbagai level timnas Indonesia akan sibuk pada tahun depan. Timnas senior di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2026 serta SEA Games 2025.
U20 di Piala Asia U20 2025, dan U17 di Piala Asia U17 2025.